Nah, kalau bisa hibernation ini teman-teman kamu uncheck, kamu jangan jalankan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing yang berguna kalau kamu menggunakan SSD. Judul video kita hari ini adalah cara proteksi dan perpanjang umur SSD kamu. Kawan-kawan, apakah kamu menggunakan SSD baik itu di laptop maupun di PC kamu? Mau tahu cara proteksi atau melindungi dan buat SSD tersebut panjang umur, panjang usia, dan tentunya sejahtera teman-teman. Mau tahu caranya? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini teman-teman, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke rekan-rekan sekalian, SSD atau Solid State Drive memang memiliki kecepatan yang jauh bila dibandingkan dengan HDD atau hard disk teman-teman. Tapi sayang, SSD ini kelemahannya memiliki umur yang sedikit lebih pendek dibanding dengan HDD. Nah, untuk bisa memperpanjang dan juga memproteksi atau melindungi SSD kamu agar usianya juga panjang, ada 7 hal yang sebaiknya kamu lakukan teman-teman. Yang pertama teman-teman, hindari yang namanya overheating alias terlalu panas ya. Saya kasih lihat ini teman-teman. Ya, jadi hindarin yang namanya overheating teman-teman. Apakah itu kamu menggunakan yang ini SSD yang begini, ya ini yang saya punya atau yang begini. Jangan sampai dia overheat teman-teman. Kalau dia overheat teman-teman bisa saja langsung mati mendadak dan akan berbunyi begitu. Jadi pertama dia memperpendek usianya dan yang kedua juga tentu saja ya cepat rusak teman-teman. Ya kalau dia sampai kepanasan. Hindarin itu. Jadi itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman, cobalah ya mudah-mudahan kalau kamu menggunakan laptop itu masih mendingan. Ya nih, hindari pemadaman listrik teman-teman. Kalau kamu menggunakan laptop mungkin masih ada backupan daripada baterai kamu. Tetapi kalau kamu tidak menggunakan listrik ya seperti saya ini teman-teman. Saya menggunakan yang namanya desktop. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau bisa ya kalau memang kamu punya uang belilah yang namanya stabilizer teman-teman. Ya meskipun stabilizer nggak terlalu lama paling tidak ya untuk menghindari yang namanya pemadaman listrik yang seperti ini teman-teman. Ya, kamu gelap-gelapan sementara kamu mengerjakan tugas lalu mati listrik kan kasihan juga kamu punya SSD. Sebenarnya bukan hanya SSD teman-teman ya, komputer kamu juga cepat rusak tentunya, terutama hardware-nya ya. Not to mention apalagi dengan yang namanya SSD. Jadi kalau bisa hindari yang namanya listrik padam. Kalau ya saya tahu itu bukan kemauan kamu tapi itulah paling tidak cobalah. Mudah-mudahan kamu tahu kapan waktunya untuk listrik padam itu teman-teman. Jadi itu yang kedua teman-teman, hindarin namanya pemadaman listrik. Nah kemudian yang ketiga teman-teman, kalau tadi dua tadi ya menghindari, sekarang coba kamu jalankan fitur trim atau retrim. Fitur trim dan retrim ini teman-teman ini bisa meningkatkan kinerja SSD kamu ya, bisa menghasilkan lebih banyak ruang kosong dan juga tentu saya dia bisa memperpanjang usia daripada SSD kamu teman-teman. Ya caranya gimana? Kamu coba masuk ke search ini, kamu tulis aja optimize. Nah, ini dia teman-teman ya, defragment and optimize. Kita bicarakan yang optimize-nya teman-teman, bukan defragment-nya ya. Nanti ada juga untuk bahasan yang ini. Kita buka ini. Nah, di sini teman-teman, kamu bisa lihat sini ya, saya memiliki 2 penyimpanan atau 2 storage teman-teman. C, D dan E ini adalah SSD, Solid State Drive. Sedangkan yang F ini teman-teman, ini F ya, ini hard disk. Kamu lihat sini ya, ini hard disk. Ini teman-teman kalau bisa, kalau kamu memang orang yang tipikal yang tidak terlalu rajin untuk retrim, ya kamu lihat sini ya, last retrim. Jadi retrim itu dirapikan teman-teman. Kalau bisa kamu jalankan di sini. Ya kamu change setting ini cukuplah 1 minggu 1 kali. Jangan juga setiap hari teman-teman. Ya cukup 1 minggu sekali. 1 bulan 1 kali juga boleh. Tapi tidak terlalu saya sarankan ya. Kalau untuk membuat dia agak sedikit lebih cepat, agak lama. Kalau bisa 1 kali 1 minggu aja yang ini. Kalau kamu perubahan ya. Misalnya kalau kamu nggak pernah misalnya ya langsung kamu okekan. Setelah itu, nah kalau bisa semuanya nih teman-teman. Ya terutama yang CDE. Oke jangan lupa itu ya. Itu yang ketiga, jalankan retrim teman-teman. Kemudian yang keempat teman, jangan terlalu sering melakukan write atau penulisan. Maksudnya gini teman-teman, dalam dunia storage atau SSD dan HDD itu namanya write dan read, tulis dan baca. Kalau menulis itu teman-teman diantaranya adalah ya, kamu sering yang namanya menginstal aplikasi, kamu sering taruh barang kamu punya data-data di SSD kamu. Ya kita buka sini. Nah di sini teman-teman ya, semakin kamu sering menaruh data
data-data kamu, file kamu ya di local disk Sika, Dika, Ika, FK, itu berarti dia menulis teman-teman. Nah, sedangkan kalau kamu gunakan itu berarti dia baca. Jadi jangan terlalu sering menulis ya. Semakin banyak kau tulis atau semakin banyak kamu install aplikasi teman-teman, tentu saja semakin memperpendek usia daripada SSD kamu. Itu yang keempat teman-teman. Kemudian yang kelima, nah ini yang penting teman-teman, jangan keseringan melakukan tes SSD. Jadi akan ada beberapa aplikasi teman-teman untuk mengetes kita punya SSD. Ada yang Crystal Disk Mark ya. Saya kasih lihat contohnya teman-teman seperti ini ya. Nah ini teman-teman, dia ini kamu lihat sini ya, read-nya segini 3256, write-nya segini 2917. Semakin kamu sering melakukan yang namanya tes SSD kamu teman-teman, itu semakin memperpendek usianya. Kenapa? Karena ketika dia membaca dan dia menulis teman-teman, itu melakukan kerja keras terhadap SSD kamu. Tolonglah kalau kamu ingin melakukan yang namanya tes SSD kamu, ya kalau bisa ketika kamu betul-betul memerlukannya. Misalnya kalau kamu merasa sudah lambat sekali atau ada hal-hal yang aneh-aneh dengan SSD kamu, silakan. Tetapi kalau untuk tes per bulan 1 kali atau 2 kali, please hindarin teman-teman. Ya, jadi jangan lupa itu. Jadi jangan keseringan lah. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu kamu butuh banget untuk mengetahuinya, silakan. Kemudian yang keenam teman-teman. Nah ini juga penting teman-teman. Tolong matikan yang namanya fitur hibernation. Fitur hibernation ini kalau untuk komputer ada, tetapi tidak diaktifkan secara langsung. Tetapi kalau biasanya laptop teman-teman, hibernation ini ada dan dia defaultnya itu aktif teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau kamu menggunakan laptop, matikan saja fitur hibernation. Ya di samping juga dia memakan banyak ruang penyimpanan kamu. Cara untuk mematikannya gampang sekali teman-teman. Kita masuk saja control panel ya. Ini control panel teman-teman. Di sini kamu masuk kepada power option. Ini power option teman-teman ya. Nah, kemudian kamu di sini pilih yang di atas, choose what the power buttons do. Ini ada hibernation teman-teman. Tapi kamu nggak bisa klik-klik. Kamu masuk sini change setting that are currently unavailable, yang tidak tersedia settingannya. Nah, kalau bisa hibernation ini teman-teman kamu uncheck, kamu jangan jalankan. Kenapa sebaiknya untuk SSD hibernation ini dimatikan teman-teman? Karena ini bisa mengurangi daripada usia, daripada umur kamu punya SSD teman-teman. Hibernation ini teman-teman setiap kali ya kamu jalankan ini, dia akan semakin banyak penulisan atau write daripada kamu punya SSD. Jadi kalau kamu ingin SSD kamu berumur panjang 5, 6, 7 sampai 10 tahun ya, matikan ini hibernationnya. Ingat teman-teman, yang namanya SSD itu usianya hanya 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau kamu bisa sudah melewati 5 tahun berarti itu sudah bagus sekali. Dan yang terakhir teman-teman, ini juga penting ya. Saya tadi pada saat yang ketiga teman-teman itu kamu jalankan yang namanya retrim. Nah untuk SSD ini teman-teman hindarin yang namanya defragmentation. Ada banyak aplikasi defragmentation. Ini bagus sebetulnya. Cuman yang namanya aplikasi defragmentation itu teman-teman ada Allogistic defragment, ada juga Eobit dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Kalau bisa kamu hindarin, kecuali kalau kamu menggunakan HDD atau yang ini bagus untuk HDD, tapi hindarin yang namanya defragmentation atau tool untuk defragmentasi yang namanya SSD. Jadi semakin sering kamu defragment itu teman-teman, dia akan memperpendek umur daripada SSD kamu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini ada 7 cara proteksi dan perpanjang umur SSD kamu. Semoga saja kalau kamu jalankan 7-nya teman-teman, dia bisa mempanjang usia daripada SSD kamu. Ya mudah-mudahan lebih daripada 5 tahun lah. Kalau bisa sampai 10 tahun itu lebih bagus lagi. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.